Saya nunggu jengkelnya itu tadi. Oke. Emosi sih enggak. Nunggu jengkel. Selalu udah capek ya, Iya. Jakarta Surabaya, Jakarta Oh, iya. Bandung, Surabaya Jakarta. Nah, Oke. suatu ketika di kos-kosan Mm-mm. ada teman saya. Nah, di kamar sendiri yang besar. Makanya dia nanya, ini fotonya kecil semua, cuma kakek ini yang fotonya paling Agak besar. lebar. Ya. Teknik Basio tuh kayak waktu itu kayak apa aja contohnya? Basio tuh dulu lawan terkenal itu masalah sapi. Sapi. Nah, dia bilang gini, ini ngomong Indonesianya atau Jawanya dulu nih? Kalau Jawanya dulu ya. Jawa lah, sesuai dengan Basio. Celotnya Basio maksudnya. Dia cerita sama temennya. Itu loh, aku gara-gara sapi, sama gara-gara tali, aku ditangkap polisi. Oke. Ya kan? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Nah, ini bahasa Jawa, goro-goro tali. Aku dicekel polisi. Oke. Nah, kalau Indonesianya gara-gara tali, aku ditangkap polisi. Nah, temennya nanya, loh emang apa hubungannya tali kok kamu ditangkap polisi? Iya, apa hubungannya? Itu loh. Tali dan polisi. Nah, ternyata tali ini ada sapinya ditarik sama dia lah. Berarti kan mencuri toh, Mas. Itu loh yang bikin geli itu, jadi omongan itu orang kan mencerna dulu baru iya tenang aja wong sapinya ngikut. Oh iya, saya cuma ngambil tali tapi sapinya ngikut. Oh, jadi kalau kayak kalau bahasa metode sekarang tuh ibaratnya ngeset dulu ya punchline-nya. Jadi endingnya itu karena sapi. Ternyata. Jadi bukan karena ambil talinya, karena sapinya ngikut. Betul loh. Akhirnya dianggapnya maling. Tangkaplah polisi. Nah itu yang kadang-kadang saya jadi saya kadang-kadang menghayali seperti itu. Iya, benar-benar. Ternyata lawakan itu ternyata itu justru yang dari awal serius, belakangnya mesti endingnya lucu. Bukan awalnya lucu, endingnya malah enggak kebalik. Malah justru awalnya harus serius. Awalnya serius, di set dulu. Kalau bahasa anak stand up comedy sekarang kan di set. Belakang endingnya baru ceknya apa? Nah, itu. Nah, terus. Nih, udah. Tadi ternyata Basio ini merupakan pelawak legend. Masih hidup nggak, Mas? Itu udah almarhum. Oke. Untuk pemirsa semuanya, kita kirim Al-Fatihah bagi yang Islam dan bagi yang non-Islam bisa mendoakan dengan keyakinan masing-masing untuk Mbah Basio. Ya. Mbah Basio ini dulu ya teman dekat kakek saya. Berarti nempel gini? Ya, sampai kita nempel. Pokoknya kemarin nempel tuh seling lah. Nah, kakek saya ini dulu Johnny Gudel di Sri Mulat. Oke. Ya. Tuh. Yang difoto di belakang pelawak besar itu adalah Mbah Johnny Gudel. Itulah saya ikut lomba, diikutsertakan lomba di Tenda Cafe waktu itu di Semanggi. Wah bener. Tahun 2000-an. Betul. KTS. Semanggi yang ada duplikat. Ada dua, situ Eko Komando sama Raymond Comedy Cafe. Oke. Saya dulu ngikut di Raymond Comedy Cafe. Nah waktu itu jurinya namanya almarhum Taufik Safalas. Wah. Guys, kita doain dulu buat Om Taufik Safalas. Ya, terus almarhum Fatimah ya, Al-Fatihah. Sama almarhum Sis NS. Oke. Doa juga untuk Om Sis. Ya, Joko Dewo. Terus Mas Raymond Cafe. Iya. Mas Raymond tuh. Karena emang pada saat di era itu butuh sosok yang untuk mengumpulkan ya di satu titik bagaimana menjadi ibaratnya sekarang itu trendingnya anak-anak di era dulu ya. Era dulu. Jadi dibangunlah sebuah kafe Tenda Semanggi yang sebagai tempat tongkrongannya lah anak-anak wadah anak-anak Jakarta gitu. Betul. Waktu itu kan belum ada api. Belum. Api itu setelah itu baru api. Iya, api itu ada setelah ada yang ngebakar. Nah, ada korek, betul. Atau ada bensin kan gitu, Mas. Betul. Sekarang gitu, disiram lagi sama air jadi udah padam. Oh iya. Ya, udah jadi skam. Api dalam skam. Pupuk. Jadi pupuk itu tadi.
Terus pupuknya dimakan sapi. Nah, sapinya ditarik sama Mbah. Betul. Mbak siapa tadi? Mbah Basio. Mbak Basio. Akhirnya Mbak Basio ditangkap polisi. Cuma gara-gara tali. Tapi yang nggak salah Mbak Basio, wong tujuannya tali kok yang ditarik. Tapi sapinya ngikut. Ya nggak salah deh. Jadi urusannya polisi. Urusannya polisi. Nah guys, nih Mas ini keturunan dari Mbah Joni Gudel. Siapa-siapa aja nih Mas, turunan-turunan dari Mbah Gudel, Mbah Joni Gudel, sampai akhirnya ke Mas Didit Gudel. Sebenarnya memang di keluarga kakek saya ini orang-orang komedian. Okay. Termasuk dulu Atmo Nadi. Mas Atmo. Iya, Atmo Nadi ini dulu grupnya Edison. Terus Ateng Iska. Bener. Ateng Iska, iya. Itu grupnya. Dia tuh yang selalu jadi pongnya ya, iya, Atmo ya. Atmo Nadi lah. Kalau kakekku larinya ke Surabaya Sri Mulat. Lari Mas? Enggak, naik sepeda. Oh, karena kan tadi ada sapi, kenapa nggak naik sapi aja? Harusnya. Karena dia udah nama Gudel kan nggak enak. Kan sejenis sapi sama Gudel. Gitu loh. Iya, Gudel itu sapi. Gudel anak kerbau. Iya, baru nggak saya komen. Iya. Nah, kan sejenis. Iya, udah. Sapi udah remaja ya. Gudel masih anak-anaknya ya. Nah, itu lah. Terus Mas Atmo, terus siapa lagi turunan dari Mbah Joni Gudel? Ada om saya. Dulu namanya Daryadi. Almarhum. Oke. Nah, dulu grupnya itu Marwoto sama Yati Pesek. Oh, iya. Nah, sekarang yang meneruskan anaknya itu siapa namanya, lupa aku. Anaknya siapa? Anaknya Mbak Yati atau Marwoto? Oh, anaknya Daryadi. Tapi main di Jogja aja deh, TVRI Jogja. Oke, sampai hari ini Mas ya? Sampai sekarang masih aktif dia. Oke. Itu lah, kalau saya memang sudah dari dulu udah lari ke Jakarta. Nah, di situ di tahun 98 itu ya Mas? Ya. Di situ saya ada kesempatan untuk main. Oke. Ya kan, memang sebelum saya masuk ke komedian itu saya sudah kenal sama almarhum Eko DJ. Oke, Eko DJ. Eko DJ itu yang dulu main sinetron Danjen gitu ya? Sama Eko DJ saya udah kenal. Sama Jaka siapa? Jaka Kambing ya? Siapa? Jack gitu lah. Bang Jack. Nah, itu justru dia yang mendorong saya, ayo kamu ke Lobade. Oh, berarti didorong-dorong tuh dari Jogja ke Jakarta ya? Bukan didorong lagi sampai saya pakai itu loh. Yang mobil yang apa itu, yang warna ini mobil itu? Towing ya? Towing itu bukan mendorong lagi. Gitu loh. Oke, terus Mas, perkembangan dari 98 kamu berarti nih waktu Mas Didit datang ke Jakarta itu atas ada yang mengundang atau memang modal nekat Mas? Saya itu modal nekat Mas. Ya kan nama PHK kan banyak Mas. Oke, oh iya Mas Didit ini korban PHK di kereta api yang tadi cerita atau bukan, lain saya dari Jogja. Ya kan, waktu itu kan nggak tahu kalau kerusuhan di Jakarta 98 itu kerusuhan. Betul. Saya cuma tujuannya nyari kerja, kali mungkin ada kerja. Ada peluang ya. Nah, begitu nyampe Jakarta ya saya stres sendiri lah. Ini orang pada pulang ke Jawa, saya malah datang ke Jakarta. Iya, emang pada saat 98 itu hampir semua titik-titik di Jakarta tuh emang mencekam Mas. Wah, warung-warung yang non Muslim tutup. Kemudian ada tulisan ini milik Muslim gitu segala macam, bus dibakar. Begitulah umumnya. Ya saya juga bingung juga loh akhirnya ya dikenalin nama temennya kerja ini ya saya masuk. Oke. Dari situ saya ketemu sama orang-orang menurut saya orang-orang punya potensi lah. Termasuk Eko DJ, almarhum Lesus. Oh iya Mas Lesus ya. Lesus itu adiknya Mas Arsan ya Mas ya? Bukan. Topan. Iya Mas Topan. Nah di situ ada Pak Bendon. Nah, Pak Bendon itu ternyata ya masih keluarga saya juga. Masih ada iya. Kakek. Dari Gudel ke Bendot ya. Iya benar, sama makan rumput, makan nasi. Terus di situ Pak Bendot ngomong-ngomong masih ada nggak sih Mas? Udah almarhum. Oke guys, kita doain juga guys. Kirim doa buat Pak Bendot banyak-banyak. Oke. Ternyata Pak Bendot juga masih ada family. Saudara, family ya, keluarga. Nah di situ saya
didukung sama Miko DJ. Terus sampai sekarang pun ada namanya Pak Kadir Simulan. Aduh, Mas Kadir yang yo ya kan? Sampean kemana aja yo? Enggak mendorong saya juga, ayo deh, gini. Support juga ya sampai hari ini. Belum lama tadi siang WA saya. Jujur lihat WA WA saya, apa kabar?